Sobat My ITS Learning, berjumpa kembali dengan Bunda Ismaini pada mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial. Bunda Ismaini dari Departemen Statistika Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Apa kabar Sobat My ITS Learning? Baik, siap untuk mengikuti sesi berikutnya? Sesi ini masih melanjutkan tentang bagaimana apa poin yang harus dituliskan di dalam metode penelitian, terutama di dalam bab 3 penelitian yang akan direncanakan oleh Sobat My ITS Learning. Dan ini masih kita akan membicarakan tentang berbagai metode sampling yang mungkin akan digunakan oleh sobatku. Seperti yang sudah kita ketahui, kita akan membicarakan tentang teknik sampling, atau metode sampling atau metode pengumpulan data, mengapa ini dilakukan dalam salah satu proses penelitian termasuk riset sosial. Diagram ini memperlihatkan bahwasanya akan terlihat bahwasanya di dalam variabel kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya sampel. Sampel itu didapatkan dari kalau kita mengadakan atau mengambil sampel atau mengumpulkan sampel. Berarti kita melakukan sampling. Nah, dengan mengambil sampling itu, maka kita harus mengetahui apa sih sampling itu dan apa saja metode sampling yang ada. Mari kita diskusikan Sobat My ITS Learning. Jadi pemilihan sampel Sobat My ITS Learning itu kita mulai dari definisi sampling itu apa, lalu mengapa harus mengambil sampel, lalu pengertian populasi dan sampel. Berdasarkan cara pengambilan sampel, nanti kita diskusikan tentang probability sampling dan non-probability sampling, serta kriteria pemilihan sampel seperti apa. Baik, kita mulai dari definisi sampling. Kita lihat gambar di sini. Jadi sampling atau teknik pengambilan sampel yaitu suatu metode atau cara pengumpulan data atau informasi terhadap sebagian anggota populasi. Jadi kalau di gambar ada populasi itu berwarna biru, dan karena kita hanya mengambil sebagian saja daripada biru, kita beri warna merah, kemudian kita ambil, lalu kita dapatlah sampel, namanya prosesnya diberi nama sampling. Dan pengambilannya harus dilakukan secara random. Apa itu random? Random itu adalah acak. Apa artinya acak? Yaitu setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Sehingga nanti dijamin bisa representatif. Nah, Sobat My ITS Learning, tujuan sampling apa? Setidak-tidaknya ada dua. Satu, membuat inferensi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi. Yang kedua, untuk membuat sampling itu supaya lebih efisien, biayanya rendah, dan lebih teliti. Karena dengan melakukan pengukuran yang tadi di biru semua, kadang-kadang juga cukup melelahkan, sehingga justru tidak akan didapatkan ketelitian dibandingkan kalau kita hanya mengambil sebagian yang kecil saja. Nah, selanjutnya manfaatnya apa dari sampling? Tentu saja bisa mengurangi biaya survei, karena kalau kita melakukan tadi yang biru seluruhnya, pasti itu akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak gitu. Dan pasti karena lebih sedikit dan akan menjadi lebih cepat, cakupannya lebih luas karena nanti kita bisa bertanya lebih banyak. Sedangkan kalau kita melakukan ke seluruh anggota populasi, pada umumnya adalah pertanyaan-pertanyaan itu cakupannya biasanya lebih sedikit gitu. Dan akurasinya lebih tinggi seperti yang tadi Bunda katakan, bahwasanya kalau melakukan banyak pengukuran, maka bisa saja itu melelahkan. Berikutnya, mengapa harus sampling? Jadi kalau alasan utama tentu saja karena jumlah elemen pada populasi itu besar. Kalau populasinya besar, maka kalau dilakukan seluruhnya pasti akan memakan tenaga, waktu, dan biaya gitu. Oleh karena itu kalau populasinya besar, kita ya hanya mengambil sebagian saja yang diberi nama sampel, berarti prosesnya namanya adalah sampling gitu. Lalu juga ada yang sifatnya merusak kalau tidak dilakukan pengambilan sampel. Contohnya apa coba Sobat My ITS Learning? Pernah melakukan semacam untuk periksa lab dengan mengambil darah? Pada saat itu Sobat My ITS Learning diambil seluruhnya atau diambil sebagian? Nah, tidak mungkin kan diambil seluruhnya. Kalau diambil seluruhnya berarti itu
pasti akan sifatnya merusak karena keburu darahnya itu habis semua di dalam tubuh kita, jadi tidak mungkin gitu. Demikian juga kalau misalnya katakanlah suatu pabrik, suatu lampu misalnya, lalu lampu itu akan diperiksa supaya bisa membuat garansi tentang masa lifetime-nya lampu. Maka kemudian dicoba, sampel saja diambil. Kenapa kalau diambil semua? Karena kalau diambil semua nanti tidak ada yang dijual. Jadi ada yang sifatnya merusak. Dan kualitas data juga pasti juga kalau datanya lebih sedikit, itu berarti konsentrasi, intensitasnya itu lebih bagus. Otomatis waktu, tenaga, dan biaya juga akan dipertimbangkan kalau ketika N-nya itu cukup besar. Lalu Sobat MyTS Learning, ada yang bertanya, bolehkah tidak sampling? Boleh, boleh. Namanya sensus gitu. Kalau sensus apa? Berarti seluruh anggota populasi akan diberi perlakuan dan akan didapat seluruh karakteristik populasi. Karakteristik populasi itu namanya adalah parameter. Nah, berarti kalau seluruh anggota populasi itu kita tidak usah melakukan pengujian-pengujian pun boleh gitu. Namun sekali lagi berarti seluruh dari anggota populasi. Sobat My ITS Learning pernah mendengar sensus penduduk? Ya, sensus penduduk itu seluruh penduduk di Indonesia itu diberi perlakuan, artinya diberi kuesioner, diberi pertanyaan gitu. Dan pasti sensus penduduk tidak dilakukan setiap tahun karena tenaga, waktu, dan biayanya cukup besar. Sehingga sensus penduduk itu hanya dilakukan 10 tahun sekali yang berakhiran 0, 2000, 2010, 2020, dan nanti ada lagi di 2030. Nah, namun kalau kita tidak sensus, kalau sampling, tahu tadi kan kita tidak seluruh anggota populasi akan terambil dan akan didapat perhitungan-perhitungan dari sampel tadi itu namanya adalah statistik. Statistik itu adalah karakteristik dari sampel. Nah, keistimewaannya daripada sampling, statistik itu bisa dipakai untuk mengestimasi atau mengira-ira parameter. Namanya itu adalah melakukan estimasi. Dan sehingga bisa kita katakan nanti statistik digunakan untuk parameter, namanya adalah mengeneralisasi. Prosesnya nanti akan kita diskusikan seperti ini. Jadi sensus versus sampling. Coba perhatikan Sobat My ITS Learning. Jadi kalau kita sensus, kita melakukan yang di biru itu. Kalau di biru, katakanlah ukurannya N besar. Ini adalah notasi yang biasa dipakai, berarti ada X1, X2 sampai Xn besar. Nah, hitung-hitungan terhadap X1 sampai Xn, misalnya rata-rata, berarti dijumlah seluruhnya, lalu dibagi N besar, namanya adalah mu. Mu itu adalah rata-rata. Rata-rata ini hanya bisa diketahui kalau kita sensus. Rata-rata dengan notasi mu ini namanya parameter. Nah, kalau kita membuat suatu penelitian dengan N yang besar dan kita tidak mampu melakukan sampai dengan yang biru semua, maka diperbolehkan mengambil sebagian yang merah tersebut. Catatannya ketika mengambil harus random supaya representatif. Yang diambil berapa? Yang diambil adalah N kecil, ukuran sampelnya. Berarti kita mendapat X1, X2, X3 sampai dengan Xn kecil. Kita juga bisa membuat rata-ratanya ini. Jadi diberi notasi X bar. X bar itu dijumlah X1, X2 sampai dengan Xn kecil, dibagi N kecil, kita dapatkan X bar, ini adalah namanya statistik. X bar statistik ini boleh untuk menjadi estimasinya dari mu. Jadi X bar itu merupakan estimatornya dari mu. Jadi dia sebagai suatu alat atau suatu hitung-hitungan yang sebetulnya menduga besarnya karakteristik dari populasi rata-rata mu tadi. Nama prosesnya ini adalah mengeneralisasi. Dan ini boleh sehingga kita bisa mengatakan tadi bahwasanya dengan sampling kita lebih efisien karena nanti hanya menghitung yang merah tapi diperbolehkan
membicarakan, memutuskan yang biru dengan catatan pengambilan sampelnya harus representatif. Representatif seperti apa? Harus random. Harus random seperti apa? Memberi kesempatan kepada semua anggota dalam populasi untuk menjadi sampel. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita probability sampling. Nah, Sobat My ITS Learning, unsur-unsurnya jadi apa saja dalam sampling? Tadi ada populasi. Populasi itu adalah seluruh objek yang kita amati. Sampel berarti sebagian daripada anggota populasi. Random berarti acak, yaitu memberi kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Representatif berarti mewakili. Generalisasi berarti bisa ditarik dari kecil menjadi besar. Contohnya tadi X bar boleh dikatakan untuk sebagai mu. Dari statistik boleh sebagai estimatornya mu. Lalu juga ada parameter dan statistik. Parameter tadi adalah karakteristiknya populasi, statistik adalah karakteristiknya dari sampel. Lalu dalam konsep dasar sampling tadi setidak-tidaknya nanti ada beberapa hal yang harus dipahami. Kita harus tahu populasinya itu apa. Juga kadang-kadang ditetapkan saja populasinya target. Jadi misalnya katakanlah kita ingin membuat satu riset gitu tentang bagaimanakah gaya pacaran anak remaja sekarang gitu. Maka itu kalau populasinya remaja tentu saja sangat luas. Ini remaja yang di mana nih? Remaja dengan umur berapa? Nanti kita buat target-targetnya dan target-targetnya inilah yang kemudian akan dituliskan di dalam populasi target. Mungkin di Surabaya di Surabaya itu Surabaya yang mana dan seterusnya, maka semuanya harus dituliskan secara baik. Lalu unit samplingnya, unit sampling itu adalah unit terkecil di mana kita melakukan pengukuran. Kalau dengan kasus contoh tadi, berarti unit samplingnya adalah remaja. Nanti diberi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam suatu kuesioner. Frame apa? Frame adalah daftar daripada seluruh anggota populasi. Berarti harus ada nih daftar remajanya tadi. Makanya harus ada populasinya target sehingga remajanya itu jelas remaja yang di mana. Nanti ada sampling error. Sampling error itu pasti di dalam melakukan estimasi ada errornya. Nah, sampling error ini bisa kita kendalikan. Karena kalau sampling error itu di atas kertas kita bisa selesaikan sehingga justru sampling error itu bisa kita naik turunkan sesuai dengan keinginan kita sehingga punya presisi atau precision yang lebih. Nah, Sobat My ITS Learning, jadi kalau tadi populasi tadi adalah seperti ini, sampel adalah anggotanya, targetnya harus didefinisikan, kemudian elemen itu adalah sumber informasinya, kemudian unit samplingnya tadi adalah siapa yang nanti akan menjadi responden kita, dan sampling frame itu adalah daftar dari seluruh anggota populasi yang menjadi target. Tipe sampling ada dua, Sobat My ITS Learning, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, di probability sampling bedanya dengan non-probability sampling itu adalah kalau probability sampling itu memberi kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Tapi kalau non-probability sampling tidak. Jadi setiap elemen itu dipilih hanya berdasarkan pertimbangan dari peneliti gitu. Tapi bagus yang mana, Bunda? Tidak ada yang lebih bagus dari yang lainnya karena kadang-kadang ada ilmu-ilmu tertentu yang memang bisanya non probability sampling. Jadi tidak bisa kalau kemudian harus dipaksa menjadi probability sampling. Nah, yang kita pelajari di probability sampling tadi adalah probability sampling itu diantaranya simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan kalau yang non probability sampling itu juga banyak ragamnya. Di situ terlihat di situ adalah bahwasanya ada convenience atau accidental sampling, judgmental sampling, purposive sampling, quota sampling, snowball sampling, bahkan focus group discussion itu dianggap sebagai suatu tipe dari non-probability sampling. Nah, Sobat My ITS Learning, kalau non-probability sampling tadi coba kita diskusikan apa saja. Kalau convenience sampling itu adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan pewawancara dengan memilih orang yang seadanya. Jadi ini sifatnya adalah memang yang paling mudah gitu. Paling mudah. Jadi misalnya bisa saja contoh survei di jalan atau di depan mall, kuesioner itu diberikan dan kemudian siapapun yang memberi tidak masalah karena nanti sifatnya juga hanya membuat semacam exploratory research. Jadi seperti hanya ingin melihat secara deskriptif, tidak melakukan pengujian.
Lalu judgmental sampling seperti apa? Kalau judgmental sampling berarti berdasarkan pertimbangan peneliti, karena nanti dianggap sesuai dengan tujuan risetnya. Misalnya apa? Misalnya katakanlah mau meneliti tentang tawuran remaja. Waduh, maaf ya kalau diambil remaja terus gitu ya. Tapi ini hanya contoh saja. Kalau begitu mengambil tawuran itu remaja yang di mana? Remaja yang siapa gitu. Maka bertanyalah kepada dinas sosial misalnya. Oh, remaja yang ada di daerah sana. Lalu kita meneliti remaja, objek penelitiannya adalah yang di daerah sana tadi. Nah, kalau kuota sampling itu terdapat 2 tahap, yaitu tahap 1 memilih kategori yang ada dalam populasi, lalu menentukan jumlah sampel-sampelnya setiap kategori supaya seluruh kategori itu terpenuhi. Nah, sedangkan kalau snowball sampling, suatu sampel yang diambil secara berurutan, di mana pada awalnya itu hanya mengambil sampel yang pertama, biasanya sebagai key performance, lalu dari key performance itu akan menular ke responden-responden berikutnya, ibarat sebuah salju, kalau salju bergulir dari atas ke bawah, maka akan menjadi semacam snowball. Nah, informasinya dari sedikit akan semakin banyak, dan informasi lengkapnya berhenti ketika kita sudah merasa cukup. Nah, kalau probability sampling tadi adalah simple random sampling, berarti tadi dilakukan pada populasi yang homogen, jadi diambil sebagian anggota populasi, tapi kalau heterogen harus menggunakan stratified. Kalau stratified berarti nanti populasinya itu yang heterogen dijadikan sub-sub populasi menjadi homogen. Dan yang ketiga adalah cluster sampling. Kalau cluster sampling simple random sampling dan stratified itu unitnya individu, sedangkan kalau cluster nanti unitnya kumpulan individu, yang diambil adalah wilayah. Sedangkan kalau systematic sampling itu hampir mirip dengan simple random sampling, tetapi diperlakukan pada suatu area yang areanya itu berupa interval, berupa ada titik awalnya, dan kemudian dilakukan pengambilannya semacam sistematik, seperti kalau misalnya mengambil di model antrian. Jadi diambil dari yang nomor berapa, dan kemudian diambil secara sistematik seperti itu, dan akan didapatkan sejumlah sampel yang kita inginkan. Nah, bedanya apa non-probability sampling dan probability sampling? Jadi kelihatan sekali di sini jelas bedanya. Kalau non-probability sampling, perhatikan rumusnya tidak ada. Kalau probability sampling ada rumusnya dengan ukuran sampelnya. Gambaran populasinya non-probability sampling kasar, kalau probability akurat. Kalau non-probability sampling tidak dimaksudkan untuk generalisasi, kalau probability sampling dimaksudkan untuk generalisasi. Kalau non-probability bahwasanya sampelnya tidak representatif karena subjektif, maka kalau probability sampling sudah menjadi sampel yang representatif. Lalu kalau di non-probability tidak menggunakan konsep peluang, kalau di probability menggunakan konsep peluang. Sedangkan yang paling penting, kalau di non-probability hanya diperbolehkan sampai dengan analisis deskriptif tanpa uji-uji hipotesis, sedangkan kalau di probability sampling boleh sampai dengan inferensial, sampai dengan uji-uji statistika atau pengujian pengambilan keputusan. Nah, gambaran sederhananya seperti ini, Sobat MyITS Learning. Misalnya seperti ini, kalau ini hanya semacam gambaran untuk mempermudah bayangan kita ya, kalau ada 25 objek, berarti ini anggota populasi, mau diambil 5, tentukan sampel yang terpilih. Nah, kita harus punya dulu nih, kalau non-probability sampling seperti ini, Sobat MyITS Learning. Ini gambarannya, populasinya katakanlah daftar seluruhnya itu diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan Y. Nah, kalau kita menggunakan yang pertama, convenience sampling, siapa yang terambil? Kan ngambilnya berdasarkan kemudahan. Coba diambil 5, berapa? Oke, ada yang menjawab KLMNO. Kenapa? Ya, betul. Karena itu tetangga saya, karena itu saya temui tadi di jalan. Boleh, bebas, karena memang sesuai dengan kemudahannya tadi. Gitu. Lalu kalau purposive sampling adalah tadi dengan pertimbangan, dengan tujuan tertentu. Katakanlah tujuannya itu adalah yang diambil harus perempuan. Nah, di dalam ABCD itu seandainya 5 kolom terakhir itu adalah yang perempuan, 5 kolom terakhir D, I, N, S, X, dan E, J, O, T, Y, maka mengambil 5-nya di antara itu. Diambil saja berapa, misalnya D, J, N, T, X, misalnya seperti itu tidak apa-apa.
Lalu kalau kuota sampling, misalnya harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Misalnya tadi 2 kolom terakhir itu adalah perempuan, A, B, C di 3 kolom pertama adalah laki-laki. Harus kuotanya laki-laki dan perempuan harus masuk. Maka di antara kolom 2 dan 1, 2, 3 harus terambil, mungkin diambil 3, sedangkan kalau yang kolom D dan kolom D diambil 2, karena seluruh kategori harus ada di dalam pengambilan sampel tersebut. Gitu. Lalu bagaimana kalau gambarannya probability sampling? Kalau probability sampling kita harus hati-hati. Kan tadi ada 3 kalau untuk individu. Bisa simple random sampling, bisa stratified, bisa systematic sampling. Kita coba yang simple random sampling. Kalau simple random sampling berarti dari 25 akan kita ambil 5. Bagaimana cara mengambilnya? Coba Sobat My ITS Learning, ada yang punya ide? Oh, ada yang KLMNO? Kenapa? Sama seperti tadi. Tidak bisa gitu. Pengambilan KLMNO boleh dengan catatan kalau memang sudah memberi kesempatan yang sama dengan yang lainnya supaya bisa terambil. Caranya seperti apa? Dilakukan lotrean kalau memang N objeknya itu kecil, ya nggak apa-apa. Yang keluar KLMNO, tetapi sudah keluar dari lotrean. Itu berarti memang 5 itu terpilih karena diberi punya kesempatan yang sama, tapi mereka tidak keluar, yang keluar KLMNO. Tapi alasannya jelas karena tadi keluarnya berdasarkan lot. Nah, bagaimana kalau pengambilannya itu secara sistematik? Kalau secara sistematik, A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Y itu seolah-olah menjadi urutan, tapi kita melakukan randomnya, katakanlah dengan lotrean, tapi tidak perlu melot seluruhnya. Cukup misalnya karena kita mengambil 5, maka sebetulnya kita butuh 5 kelipatan. Berarti baris bisa dipakai sebagai kelipatan. Nah, lot pertama itu untuk randomnya hanya di A, B, C, D. Kalau yang terambil katakanlah secara lotrean itu adalah keluar B, maka yang terambil secara sistematis dengan kelipatan 5, B, G, L, Q, V. Kalau Sobat My ITS Learning kebetulan melakukan random yang keluar A, berarti yang terambil A, F, K, P, dan U. Nah, itu kalau systematic sampling Sobat My ITS Learning. Nah, kemudian ada satu lagi adalah kalau stratified. Kalau stratified berarti populasi ini dianggap tidak homogen. Kalau dianggap tidak homogen berarti heterogen. Misalnya seperti apa? Misalnya ternyata 2 kolom pertama sama 3 kolom terakhir ini berbeda. Nah, 2 kolom pertama dianggap sebagai strata 1, 3 baris yang di bawahnya itu dianggap sebagai strata kedua. Pengambilan sampelnya maka dilakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J diambil 2 karena proporsional jumlahnya, KLMNO, PQ, RST sampai dengan Y diambil 3 seperti ini. Nah, jadi diambilnya adalah 3, sedangkan nanti ketika diambil 5, mengambil 2 di antara 10 dilakukan SRS pakai lot tadi juga boleh, mengambil 3 di antara 15 juga dilakukan lotrean, dan itu adalah pengambilan sampelnya secara simple random sampling. Jadi sangat mudah Sobat My ITS Learning, dan ini bisa diterapkan dalam penelitian nanti yang kalian rancang. Jadi Sobat My ITS Learning, non-probability sampling sama probability sampling itu sama baiknya, tergantung dari tujuan penelitian. Namun kalau misalnya tetap ingin menggunakan analisis statistik sebagai analisis yang akan dilakukan, maka statistik inferensial terutama harus menggunakan probability sampling. Jadi apabila direncanakan menggunakan analisis statistik yang diferensial, sekali lagi metode samplingnya harus menggunakan yang probability sampling. Tantangannya Bunda akan kasihkan, jadi Sobat My ITS yang kemarin sudah digagas, idenya sudah disusun bab 1, bab 2, bab 3, lengkapi di bab 3 itu dengan mengatakan sumber datanya apa, primer atau sekunder. Sekunder pun tidak apa-apa, tapi kalau primer, nanti kita akan menentukan ukuran sampel. Jadi ketika ukuran sampel itu kita akan diskusikan di sesi berikutnya. Baik, Sobat My ITS Learning, demikian sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam.